Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Halimah dengan NIM 2103546 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran Think, Talk, and Write. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah pengertian daripada model pembelajaran Think, Talk, Write. Kemudian tahap-tahap pelaksanaan model pembelajaran Think, Talk, and Write. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran Think, Talk, and Write. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam model pembelajaran Think, Talk, and Write. Langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian model pembelajaran Think, Talk, Write. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasi siswa. Menurut Yamin dan Anasari tahun 2008, model pembelajaran Think, Talk, Write ini dikembangkan oleh Winker dan Laughlin, yang dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis sama seperti namanya. Alur model Think, Talk, Write ini dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, kemudian selanjutnya berbicara dan membagikan ide dengan temannya, kemudian menuliskan hasil diskusinya. Model ini lebih efektif jika dilakukan dengan cara berkelompok, mulai dari 3-5 siswa. Dalam kelompok ini, semua siswa diminta untuk membaca, kemudian membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengarkan, dan membagi idenya bersama dengan teman-temannya, kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Oke, yang selanjutnya ada tahap-tahap pelaksanaan model pembelajaran Think, Talk, Write atau TTW menurut Yamin dan Anasari 2008. Yang pertama ada Think. Think artinya berpikir. Jadi, Think merupakan aktivitas untuk siswa untuk berpikir. Hal ini dapat dilihat dari proses membaca suatu teks atau cerita, kemudian membuat catatan tentang apa yang telah dibaca. Dalam membuat atau menulis catatan, siswa bisa membedakan dan mempersatukan ide yang disajikan dalam teks bacaan tersebut, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa sendiri. Jadi setelah siswa membaca suatu teks, ia harus bisa memahami dan menuangkan idenya ke dalam tulisan. Kemudian, menurut Widelhout, membuat catatan berarti menganalisis tujuan isi teks dan memeriksa bahan-bahan yang ditulis. Selain itu, belajar membuat atau menulis catatan setelah membaca dapat merangkai aktivitas berpikir siswa sebelum, selama, dan setelah membaca. Kemudian catatan dapat memperluas pengetahuan siswa, bahkan meningkatkan keterampilan berpikir dan menulisnya. Salah satu manfaat dari proses ini adalah membuat catatan yang akan menjadi integral dalam setting pembelajaran. Kemudian, kemampuan membaca yang meliputi membaca baris demi baris atau membaca dengan penting saja menurut Widelhout itu secara umum dianggap berpikir. Nah, seringkali suatu teks bacaan disertai panduan yang bertujuan untuk memudahkan dalam diskusi dan mengembangkan pemahaman siswa. Nah, dalam tahap ini, teks bacaan selalu dimulai dengan soal-soal kontekstual yang diberi sedikit panduan sebelum siswa membuat catatan yang kecil. Yang kedua, ada talk. Talk artinya berkomunikasi atau berbicara. Talk merupakan aktivitas siswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Menurut Yamin dan Anasari tahun 2008, manfaat talk itu ada 6. Yang pertama, merupakan tulisan, gambaran, isyarat, atau percakapan sebagai bahasa manusia. Yang kedua, pemahaman dibangun melalui interaksi dan konversasi atau percakapan antara sesama individual yang merupakan aktivitas sosial yang bermakna. Yang ketiga, cara utama partisipasi komunikasi yaitu siswa menggunakan bahasa untuk menyajikan ide kepada temannya dan membuat definisi sendiri. Yang keempat, itu ada pembentukan ide.
Kemudian, yang kelima ada internalisasi ide yang dibentuk melalui berpikir dan memecahkan suatu masalah. Yang terakhir, yang keenam, meningkatkan dan menilai kualitas dalam berpikir anak. Nah, di sini talking juga dapat membantu guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran gitu, terutama contohnya misalkan dari matematika. Nah, sehingga dapat mempersiapkan perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, komunikasi dalam model Think Talk Write ini memungkinkan siswa untuk terampil dalam berbicara. Nah, proses komunikasi dipelajari siswa melalui kehidupannya sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Berkomunikasi atau berdialog baik antar siswa maupun guru dapat meningkatkan pemahaman. Hal ini terjadi karena ketika siswa diberi kesempatan untuk berbicara dan berdialog, sekaligus mengkonstruksikan berbagai ide yang dikemukakan melalui dialog. Yang ketiga ada write. Write ini artinya menulis. Nah, write ini merupakan aktivitas siswa dalam menuliskan hasil diskusi atau dialognya pada lembar aktivitas siswa. Aktivitas menulis dapat mengkonstruksikan ide setelah berdiskusi dengan teman. Menulis dalam matematika dapat membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari gitu. Nah, aktivitas menulis juga bisa membantu siswa dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan guru untuk melihat pengembangan proses konsep pembelajaran siswa tersebut. Selain itu, menurut Wisniewska, bahwa kreativitas menulis siswa membantu guru untuk memantau kelemahan siswa atau kesalahan siswa atau miskonsepsi dan konsepsi siswa terhadap ide yang sama. Di sini ada aktivitas siswa pada tahap write. Yang pertama, menulis solusi terhadap masalah atau pertanyaan yang diberikan termasuk perhitungan. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan semua pekerjaan langkah demi langkah, baik penyelesaiannya yang ada menggunakan diagram, grafik, maupun tabel agar mudah dibaca dan ditindaklanjuti. Yang ketiga, mengkoreksi semua pekerjaan sehingga tidak ada pekerjaan ataupun perhitungan yang ketinggalan. Yang keempat, meyakini bahwa pekerjaannya terbaik, yaitu lengkap, mudah dibaca dan juga terjamin keasliannya. Baik, yang selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran Think Talk Write menurut Yamin dan Ansari tahun 2008. Yang pertama, guru membagi teks bacaan berupa lembar aktivitas yang memuat situasi masalah yang bersifat open-ended dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya. Yang kedua, siswa membaca teks dan membuat hasil bacaan tersebut secara individual untuk dibawa ke forum diskusi atau tim. Kemudian yang ketiga, siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi catatan tersebut atau yang disebut dengan talk. Nah, guru ini berperan sebagai mediator lingkungan belajarnya. Yang keempat, siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi atau write. Guru di sini tugasnya adalah memantau dan mengevaluasi hasil tingkat pemahaman siswa. Yang terakhir ada peranan guru dalam model pembelajaran Think Talk Write menurut Silver dan Mead. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan dan tugas yang mendatangkan keterlibatan dan menantang siswa untuk berpikir. Kemudian yang kedua, mendengar secara hati-hati ide siswa agar tidak salah dalam menuangkan ide dalam tulisannya. Yang ketiga, menyuruh siswa mengungkapkan ide secara lisan maupun tulisan, hasil dari ide yang ia tuangkan dalam tulisan tersebut. Kemudian yang keempat, ada memutuskan apa yang digali dan dibawa siswa dalam diskusi, kayak memberikan materi tentang sesuatu, kemudian cocokkan dengan diskusi yang akan mereka lakukan bersama teman-temannya. Yang kelima, ada memutuskan kapan memberi informasi, mengklarifikasi persoalan-persoalan, menggunakan model, membimbing, dan membiarkan siswa berjuang dengan kesulitannya.
karena ini kan modelnya think, talk, and write, jadi kayak harus diskusi, harus berpikir, kemudian menuliskan hasil pikirannya dalam tulisan, kemudian siswa bisa mengungkapkannya di depan hasil tulisan tersebut menurut pikirannya sendiri. Yang terakhir ada memonitoring dan menilai partisipasi siswa dalam diskusi dan memutuskan kapan dan bagaimana mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi. Jadi sebisa mungkin guru harus membuat siswa itu berpartisipasi semuanya. Tidak boleh ada yang pasif. Karena model pembelajaran ini tuh sangat menekankan pada berpikir, kemudian berbicara dan menuliskan. Jadi harus bisa berkomunikasi dan mengungkapkan ide-idenya, kemudian menuliskannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.